Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sugeng Haryanto SEMM selaku dosen mata kuliah kami yaitu pengantar ekonomi karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tugas beliau yaitu pasar monopoli. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan beberapa anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Devina Dewi Putri Negara dengan NIM 24022000401. Ada juga anggota kelompok saya yaitu Dewi Kumalasari, Najwa Salsabila, dan Hisbanizar Adabidaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi apa itu pasar monopoli dan ciri-ciri pasar monopoli. Baik, jadi apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual yang menguasai pasar dan tidak memiliki pesaing. Dalam pasar ini, penjual tunggal memiliki kontrol penuh atas penawaran dan permintaan barang atau layanan yang dihasilkannya. Kata monopoli sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu mono yang berarti satu dan polein yang berarti jual atau beli. Ciri-ciri pasar monopoli ada 5, yaitu 1. Industri satu perusahaan. Dari definisinya diketahui bahwa hanya ada satu perusahaan di pasar ini. Barang atau jasa yang ditawarkan tak bisa diproduksi oleh perusahaan lain. Dengan demikian, para pembeli tidak punya pilihan lain untuk menggunakan barang atau jasa yang diproduksi perusahaan tersebut. Yang kedua, barang atau jasa tak punya pengganti. Barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan monopoli tak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang juga tak bisa digantikan oleh barang yang mirip. Yang ketiga, sulit masuk ke dalam industri. Perusahaan yang tak bisa sembarang untuk masuk ke dalam industri monopoli. Ada beberapa bentuk hambatan untuk masuk ke dalam pasar, mulai dari yang bersifat legal, biasanya berhubungan dengan permintaan seperti undang-undang hak paten, hak cipta, skala ekonomi, hingga finansial. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Karena hanya ada satu perusahaan di pasar ini, maka perusahaan tersebut dapat menguasai penentuan harga. Tak heran jika kemudian perusahaan monopoli disebut juga sebagai penentu harga. Yang kelima dan yang terakhir, tak perlu promosi iklan. Tak seperti perusahaan lainnya, perusahaan monopoli tak terlalu perlu mempromosikan barang atau jasa yang dijualnya. Betapa tidak, saat dibutuhkan, pembeli tak punya pilihan lain selain menggunakan produk perusahaan yang bersangkutan. Bagi perusahaan monopoli, iklan dibutuhkan hanya untuk memelihara hubungan baik antar masyarakat, bukan untuk menarik pembeli atau meningkatkan penjualan. Baik, itu adalah materi dari apa itu pasar monopoli dan ciri-ciri pasar monopoli. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dewi Kumalasari, yaitu konsep dasar dan contoh. Lalu Najwa Salsabila akan menjelaskan kelebihan pasar monopoli, dan yang terakhir Hisbanizar Adabidaan akan menjelaskan tentang kekurangan pasar monopoli dan kesimpulannya. Konsep dasar pasar monopoli. Setiap perusahaan ingin menghasilkan profit yang semaksimal mungkin, maka perusahaan akan mencari pada unit keberapa pada laba maksimumnya. MR sama dengan MC. MR atau marginal revenue adalah penambahan TR yang disebabkan oleh tambahan satu unit yang dijual. MC atau marginal cost adalah penambahan TC yang disebabkan oleh tambahan satu unit yang dihasilkan. MR sama dengan MC adalah titik di mana perusahaan mendapatkan keuntungan maksimum. Hal ini terjadi karena tambahan penerimaan MR sama besarnya dengan tambahan biaya MC yang diperlukan untuk memproduksi satu unit output. Contoh pasar monopoli di Indonesia. Yang pertama, PT Perusahaan Listrik Negara atau yang disebut PLN, yaitu sebagai penyedia listrik. Yang kedua, Perusahaan Daerah Air Minum yang disebut PDAM, yaitu sebagai penyedia air bersih. Yang ketiga, PT Pertamina sebagai penyedia bahan bakar. Yang keempat, PT Kereta Api Indonesia atau yang disebut KAI sebagai penyedia layanan transportasi kereta api. Yang kelima, PT Pelayanan Nasional Indonesia atau yang disebut PELNI sebagai penyedia transportasi laut. Yang keenam adalah PT Pindad sebagai produsen alat utama sistem senjata atau yang disebut alutsista. Yang ketujuh, Bulog sebagai penyedia beras, termasuk diantaranya beras impor.
Kelebihan dari pasar monopoli yang pertama adalah efisiensi dalam produksi dan inovasi. Penjual tunggal dalam pasar monopoli dapat mencapai efisiensi dalam produksi karena produsen dapat mengendalikan seluruh proses produksi. Hal tersebut mampu memberikan keuntungan supernormal dalam jangka panjang pada produsen, sehingga terdapat dana membiayai riset dan pengembangan teknologi guna efisiensi produksi ke depannya. Yang kedua, terhindar dari banyak produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Semakin banyak perusahaan, maka semakin sering terjadinya pemborosan. Jika terus terjadi, maka dapat berdampak pada produk dari kualitas kelas bawah. Sebaliknya, semakin sedikit perusahaan atau pasar monopoli, maka perusahaan akan fokus pada kualitas produk-produk alih-alih memikirkan pesaingnya. Yang ketiga, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Perusahaan monopoli merupakan perusahaan besar karena meningkatnya skala ekonomi, sebab pasar monopoli tidak perlu mengeluarkan biaya penjualan seperti promosi atau iklan untuk bersaing di pasar. Kekurangan pasar monopoli. 1. Penyimpangan alokasi sumber daya. Monopoli mampu menyebabkan penyalahgunaan alokasi sumber daya, yakni perusahaan monopoli dengan sengaja membatasi tingkat outputnya untuk memaksimalkan lama. Harga yang ditetapkan tinggi ketika permintaan meningkat dan tidak disertai dengan persediaan produk yang cukup. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan harga. 2. Ketidakadilan. Kecenderungan pasar monopoli untuk menetapkan harga kepada konsumen, sehingga dalam jangka pendek maupun panjang perusahaan monopoli masih tetap mendapat keuntungan di atas normal. 3. Mengurangi kesejahteraan konsumen. Biaya produksi komoditas harus dibayar oleh konsumen yang akan berakibat menurunnya tingkat kesejahteraan konsumen. 4. Memburuknya kondisi perekonomian dunia. Akibat tuntutan perdagangan bebas memang dapat meningkatkan efisiensi, tetapi tanpa disadari banyak perusahaan-perusahaan yang menjadi perusahaan monopoli alamiah. Hal tersebut dikarenakan saham tersebut dimiliki pihak swasta guna perusahaan dapat memaksimalkan dana. Kesimpulan, kontrol harga. Monopolis memiliki kekuatan untuk menentukan harga karena tidak ada pesaing. Hal ini dapat mengakibatkan harga yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan persaingan pasar sempurna. Inovasi dan efisiensi. Meskipun monopoli dapat memiliki inovatif untuk inovasi, kurangnya kompetisi juga dapat membuat mereka menjadi kurang efisien karena tidak ada tekanan untuk memperbaiki produk atau mengurangi biaya. Dampak konsumen. Konsumen seringkali terugikan karena kekurangan pilihan dan harga yang lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Regulasi. Untuk melindungi konsumen dan mendorong efisiensi, banyak pemerintah menerapkan regulasi terhadap monopoli seperti pengawasan harga dan pencegahan melakukan praktek anti persaingan. Secara keseluruhan, pasar monopoli membawa dampak yang signifikan baik bagi ekonomi. Demikianlah isi presentasi yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada penyampaian kata yang tidak berkenan, dan jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.